Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut nih ke podcast yang kedua. Setelah kemarin podcast yang pertama udah dilaksanain. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Mahduradiyat dari Seni Budaya dan Pariwisata. Nah, alhamdulillah di sini ada saya sebagai kepala departemennya. Nah, alhamdulillah juga di sini saya udah kedatangan nih teman saya. Kita teman. Yuk. Kita Iya. teman. Ya apalah statusnya temen pokoknya mah gitu. Kita bukan apa-apa ya temen. Kayak mungkin boleh perkenalan dulu Ya. Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Dimyati. Saya merupakan sosok makhluk hidup yang berasal dari bumi. Serius. Saya dari SMA Plus Asalam. Alhamdulillah sekarang kelas 12 mau lulus. Doain semoga bisa keterima di PTN yang saya inginkan Amin, gitu amin. ya. Saya juga ya Kang. Amin. Mau lulus nih. Iya. Dan saya di Hiposis alhamdulillah diamanahi sebagai ketua satu yang bertanggung jawab di wilayah. Hiposis kan memiliki 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Yang dimana wilayah 1 dari ujung Ciwidey sampai Margasi, wilayah 2 tengah-tengahnya lah, Dayakolot, Balaenda, Pangalengan, Pacet, Ciparai dan lain sebagainya. Wilayah 3 ada dari perbatasan Ciparai Majalaya sampai ke ujung Nagreg lah. Oh, gitu. luas banget berarti Ya luas. Kabupaten Bandung tuh luas sebenarnya. Jadi kayak gitulah. Oh, berbentuk tuh ya. Jadi ini Kota Bandung, ini Kaban Yang ngelilingi. yang ngelilingi Oke. gitu. Oke, mungkin Kang segitu aja perkenalannya ya. Bisa nanti cek IG-nya teman-teman. Nah, Seginya. oke, dan sekarang tuh mungkin ada yang belum kenal Hiposis tuh apa sih? Ya pasti ya. Nah, tapi mungkin Mas Awe nggak kenal mah gitu Hiposis apa? Mungkin bisa diperkenalkan oleh Iya. Kang Dedi gitu. Hiposis Iya. apa? Hiposis ya. Secara simpel aja ya. Boleh Kang. Hiposis merupakan suatu wadah bagi pengurus OSIS yang ada di Kabupaten Bandung. Kita ruang lingkupnya ada di Kabupaten Bandung. Yang Oke. dimana kita garis bawahi ya wadah sebagai tempat lah, tempat berkumpulnya. Kalau menurut saya tempat berkumpulnya orang-orang hebat. Alhamdulillah keren sih pemaparannya gitu. Jadi Hiposis itu ingin membuat suatu perubahan Suatu gitu, perubahan. di Kabupaten Bandung. Nah, Kang, pastinya Hiposis itu memiliki strukturalnya gini. Iya, Nah, ada. Kalau boleh misalnya- disebutkan tuh apa strukturalnya gitu, Ya, apa aja? struktural. Dari awal dulu ya, dari mulai DPP gitu. Boleh, Kita Kak. memiliki dewan pembimbing lah. Dewan pembimbingnya itu ada 10. 10. Banyak banget ya. Banyak ya, Ada Kang? 10 gitu. 10. Kan biasanya kalau misalkan di OSIS di setiap sekolahnya paling satu gitu kan. Satu Kang. Dewan pembimbingnya satu. Kalau di sekolah saya dua pembimbing sama ada stafnya lah gitu. Nah, di Hiposis ada banyak, ada apa aja. Jadi nggak semuanya 10 dewan pembimbing ini satu Satu tujuan apa? bukan. Jadi dalam 10 dewan pembimbing itu memiliki job desk-nya masing-masing. Iya, job desk. Yang pertama ada DPP di bidang keorganisasian, yang dimana DPP di bidang keorganisasian ini ada Kang Taufik sama Teh Tarisa. Teh Tarisa. Iya. Yang kedua ada DPP di bidang program kerja yang membimbing lah penyusunan program kerja yang ada di Hiposis Kabupaten Bandung. Betul Kang. Yang dimana ada Kang Ramdan sama Teh Dea. Yang ketiga ada DPP di bidang birokrasi kepemerintahan dan lain sebagainya. Itu ada 2 sosok yang ganteng, Kang Reza sama Kang Arifin. Kang Arifin. Yang keempat ada DPP di bidang kerjasama. Di bidang kerjasama ada Kang Farel sama Teh Rey. Yang terakhir ada DPP di bidang administrasi. Semua yang berhubungan dengan administrasi itu dibimbingnya oleh Kang Dimas sama Teh Rimal. Kayak gitu. Itu di DPP-nya. DPP. Nah, untuk struktur organisasinya ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum,
wakil bendahara umum, dan ada 7 departemen. 7 departemen itu apa aja? Ada departemen POK, pengembangan organisasi dan kaderisasi kan. Yang kedua ada departemen NT, saya Sembunpar, seni budaya dan pariwisata. pariwisata. Yang ketiga departemen KWU, kewirausahaan. Yang keempat ada departemen kerjasama. Yang kelima ada departemen agama. Yang keenam ada departemen sosial lingkungan. Yang sedang memiliki atau membuat suatu proyek yang besar lah gitu. Nanti ada ya Iya, spoilernya. pokoknya mah ya. nanti bakalan ada penjelasannya tentang proyek yang dibuat oleh sosial lingkungan. Dan yang terakhir ada departemen Kominfo. Alhamdulillah. Oh iya, kalau misalkan apalagi? kalian kan ini mah hanya apa ya, penjelasan secara umumnya gitu. Kalau Umumnya, misalkan betul. kalian pengen tahu gitu tugasnya departemen POK apa, Sosling apa, Kominfo apa dan lain sebagainya, kalian bisa cek lah di IG-nya, di IG-nya Hiposis Kabupaten Bandung. Oh iya, ada yang kelupaan di bawah setelah departemen ada Korwil. Korwil, iya, lupa. Korwil atau koordinator wilayah yang menaungi wilayah yang ada 3 gitu, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Oh, yang tadi disebutkan mungkin ya teman-teman dari yang awal gitu. Iya. Oke, alhamdulillah kan kita tahu dari mulai struktur DPP sampai Korwil gitu, teman-teman. Nah, dengar-dengar nih Kang, di Kabupaten Bandung sama di Jawa Barat kan asalnya berbeda gitu organisasinya. Berbeda gimana, Boy? Oh, gimana ya? Jadi ada Forum Sis Jawa Barat Iya. dan Hiposis Kabupaten Bandung. Iya. Nah, dengar-dengar tuh tahun ini Iya. keduanya tuh melebur jadi satu Melebur. gitu Kang. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih bisa melebur dan apa sih gitu. Sudah takdirnya harus melebur. Sudah ada dasarnya. Oh iya, itu sudah ketentuan tuh Allah Kang harus melebur. Iya. Untuk peleburan ya. Peleburan alhamdulillah di generasi sekarang Hiposis Kabupaten Bandung dan Pengumuman Jawa Barat di generasi 8 kita melebur lah. Melebur berarti melebur tuh ya dileburkan 2 organisasi yang berbeda yang disatu padukan betul. menjadi satu Kayak organisasi. lah. adonan gitu ya. Adonan Satu ya. Ya kayak misalkan bikin bala-bala. Bala-bala. Iya, bala-bala Iya. kan ada wortel, Wortel. terus brokoli apa sih? Engkol ya, engkol, Engkol. terigu semua disatu padukan Iya. menjadi bala-bala. Jadi enak gitu ya. Jadi Ilustrasinya gitu ya. Iya. Betul. Lanjut. Jadi kita Pengurus Jawa Barat ya. Pengurus Jawa Barat sama Hiposis Kabupaten Bandung tuh sebetulnya ya sama aja. Maksudnya aja. sama aja tuh sama-sama organisasi pelajar. Organisasi pelajar, cuman perbedaannya lebih di ruang lingkup. Ruang lingkup Pengurus Jawa Barat ruang lingkupnya lebih luas lah di provinsi ya, yang menaungi 27 kota dan kabupaten. Sedangkan Hiposis itu pengawas daerahnya yang menaungi di Kabupaten Bandung. Pengawas Jawa Barat kan di tiap daerah itu pasti memiliki FOD-nya lah. Iya, Kang. Dan kita di Kabupaten Bandung kan Ya. tinggalnya di Kabupaten Bandung itu ada Hiposis Kabupaten Bandung. Kenapa sih dileburin? Emang dulunya itu misah atau gimana, atau musuh atau gimana gitu kan? Bukan kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dulu tuh ada yang namanya FOJB regional Kabupaten Bandung. Jadi banyak yang kebingungan lah para pengurus OSIS tuh, mending masuk FOJB regional atau mending masuk Hiposis Kabupaten Bandung. Jadi Betul. seakan-akan ada 2 organisasi yang berbeda di Kabupaten Bandung ya. Ya sebenarnya panjang ya kalau misalkan dijelasin kenapa bisa melebur. Cuman simpelnya di generasi sekarang kita dileburkan antara FOJB regional Kabupaten Bandung dengan Hiposis Kabupaten Bandung. Jadi FOJB regional sekarang udah nggak ada lah. Sekarang Hiposis Kabupaten Bandung. Tapi Hiposis Kabupaten Bandung sekarang kiblatnya lah gitu, kalau misalkan diibaratkan kiblatnya sekarang ke FOJB. Berarti dulunya kan regional Kabupaten Bandung aja gitu, nggak ada yang namanya Hiposis. Jadi Dulu ada juga Hiposis, Oh, cuman gitu ya, jadi kayak ada 2 organisasi yang Oh, berbeda. betul ya, Kang, Jadi gitu. kayak masing-masing lah, FOJB regional, Hiposis Kaban. Ya. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan kita disatukan kan bisa menjadi suatu senjata yang satu padu ya. senjata yang benar-benar boom gitu. Boom. Wah, keren. Ya, kalau misalkan di Kabupaten Bandung aja udah ada 2 organisasi yang berbeda,
sedangkan tujuan kita sebenarnya sama, itu bakalan menghambat kita untuk membuat suatu perubahan yang Betul, besar Kang. untuk Kabupaten Bandung gitu. Oke, mungkin gitu ada ya Kang ya yang dipaparkan Kang Dedi. Keren, alhamdulillah. Nah, untuk tadi kan ada pemaparan dari mulai struktural, terus tentang peleburan juga. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan ada sebuah pemaparan organisasi yang tadi akan disebutkan, yang pasti project wow gitu ya. Proyek besar. Proyek Pasti besar dari kalian juga penasaran apa sih proyeknya? Iya, mungkin kita lihat video selanjutnya Kang. Halo teman-teman, tadi kan kita udah mengenal Hiposis secara umum nih. Nah, di sini bersama saya Nurul dan partner saya Teh Nasra di ujung sana. Di sini juga ada teman-teman dari pengurus Hiposis. Di sini kita akan memaparkan program kerja kita yang sangat luar biasa mungkin ya. Teman-teman di sini mungkin boleh perkenalkan diri dulu dari Galuh mungkin. Oke, baik. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Galuh Turangga Wardana, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Pangalengan. Di Hiposis menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi. Hai teman-teman, saya Taskia dari SMK Bakti Nusantara 666. Di Hiposis saya menjadi anggota Departemen Sosial dan Lingkungan. Hai teman-teman, nama saya Sapinur Alpia dari SMA Karya Pembangunan 1 Ciparai dan di Hiposis menjabat sebagai anggota dari Departemen Sosial dan Lingkungan. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini kita ingin menjelaskan sedikit tentang event yang akan kita laksanakan yang insya Allah luar biasa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Setelah acara ini, podcast ini, kita akan melaksanakan kegiatan webinar. Dilanjut dengan kegiatan kedua yaitu Si Buah Mapa. Lalu yang terakhir ada gerah. Oke, untuk motivasi kalian ikut serta dalam acara ini tuh apa sih? Oke, dari Galuh dulu mungkin ya. Boleh. Motivasi kita bikin acara ini, kalau webinar sendiri, melihat dari pandemi dan situasi kondisi sekarang, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang terlalu banyak orang. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan kondisi sekarang ini, pandemi corona ini belum berakhir. Di sini kita termotivasi harus ada kegiatan yang wah, tapi yang bisa terrealisasi di masa pandemi ini. Jadi kita buat inspirasi gimana kalau webinar. Cuman webinar ini beda dari webinar-webinar lain teh. Karena webinar pada umumnya tuh hanya materi, cuman namun di webinar ini tuh beda gitu. Jadi stay tune terus lah. Oke. Dari Tazkia. Kalau dari gerah sendiri ngelihat lingkungan sama lahan-lahan yang banyak ditebang ya, dari Sosling sendiri merasa miris gitu ya. Jadi kita bakal ngadain gerakan reboisasi hutan gitu. Oke. Untuk Si Buah Mapa ini pasti udah tahu kan isu-isu kalau Indonesia itu terkenal sebagai peringkat kedua untuk pembuangan sampah terbesar di dunia nih. Nah, jadi itu tuh yang harus buat kita jadiin motivasi buat kita tuh bangkit sebetulnya. Pernah ada juga quotes yang kayak gini kan, jangan tanya apa yang udah negara kasih gitu buat kita, tapi apa yang udah kita lakuin buat negara. Jadi sebagai pelajar nih, kita tuh harus berkontribusi lah. Umumnya menjadi teladan bagi pelajar-pelajar di Kabupaten Bandung yang lain. Oke. Boleh nggak dipaparin sedikit aja garis besar dari event ini akan seperti apa gitu? Dari Teh Tazkia. Boleh dari gerah dulu ya. Iya, Mama. Jadi gerakan reboisasi hutan itu kita pengurus dan anggota Hiposis melakukan penghijauan terhadap hutan. Penghijauan itu tidak hanya untuk menanam pohon, tetapi pada bulan April itu kita akan merawat pohon-pohon yang ada, seperti menyiram, memberi pupuk, dan merawat pohon-pohon. Jadi gitu sih dari gerah sendiri mah. Oke, dari Teh Sofi. Oke, untuk konsep atau garis besar acaranya nih ya, untuk Si Buah Mapa namanya agak unik nih. Si Apa Buah tuh? Mapa, oke ada yang tanya, yaitu aksi pungut dan manfaatkan sampah gitu. Jadi yang digaris bawahi dari kata ini adalah pungut gitu. Pungut. Nah, untuk prokernya sendiri kita bagi dua, yaitu jangka pendek dan panjang. Untuk jangka panjangnya itu dari internalnya kita bisa kontribusi membawa satu orang nih, seorang pengurus membawa seperti 5 botol plastik.
setiap rapat. Nanti kita kumpulkan, kita pilih bareng-bareng dan hasilnya itu bisa kita jual, bisa kita uangkan gitu kan, kita berprestasi, kita uangkan segala hal gitu. Nah, untuk jangka pendeknya insya Allah di Kabupaten Bandung ini kita akan memungut sampah nih. Jadi jangan malu, kok namanya pelajar tapi mungut sampah. Malu dari nenek-nenek, dari anak kecil yang mungut sampah itu buat makan nih. Nah, itu tuh harus jadiin motivasi buat kita sebagai pelajar, buat contoh-contoh yang lain gitu. Nanti insya Allah juga di satu titik di Kabupaten Bandung kita akan melaksanakan Sipuah Mapa ini. Mohon doanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal partisipannya nih, kira-kira sasarannya siapa aja? Mungkin dari Sipuah Mapa dulu. Bentar, Galuh belum jawab. Iya. Gak apa-apa. Gak Lanjut aja ya. nggak Lanjut konsep webinar. Webinar tuh ya sama sih kayak webinar-webinar pada umumnya. Cuman yang bikin beda tuh adalah, jangan dulu spoiler ya. Pokoknya ada sesuatu yang beda di webinar kali ini. Karena Apa tuh? ya pokoknya jangan spoiler. Ada aja, stay tune aja di IG Hiposis. Karena sebentar lagi akan ada pengumuman tentang webinar. Jadi ikuti dan stay tune terus. Nah, ngomong-ngomong soal partisipan atau sasarannya sendiri, mungkin dari Sipuah Mapa nih, siapa sasarannya? Oke. Untuk Sipuah Mapa dulu, kita kan gebrakan tahun ini ya ngadain proker Sipuah Mapa yang unik ini mungkin dari namanya. Kita berfokus dulu ke pengurus nih. Nah, nanti kita bisa evaluasi terus, evaluasi sasaran. Jika misalkan responsifnya baik dari pengurus, kita bisa langsung maju ke anggota atau misalkan di pelajar Kabupaten Bandung bisa kita lakukan. Kalau untuk gerah nih, Tekia, sasarannya siapa aja? Buat gerah sendiri, sasaran pesertanya itu pengurus dan anggota Hiposis sendiri. Di gerah itu kita bekerja sama dengan BIPAS atau Barudak Pencinta Alam Sarimba dan Yayasan Saung Monteng gitu teh. Oke, webinar. Kalau webinar beda sih. Kalau ini berdua kan pengurus dan Iya, anggota. iya. Kalau Agak beda. webinar tuh seluruh pelajar di Kabupaten Bandung. Oh, Kenapa? mantap. Kenapa harus pelajar? Kenapa gak anak organisasi? Karena dilihat dari situasi dan kondisi, terus ini juga mencakup lingkungan ya. Nggak hanya anak organisasi kok yang bisa berpartisipasi untuk menjaga lingkungan, tapi seluruh pelajar juga berhak untuk berpartisipasi untuk meningkatkan lingkungan di Kabupaten Bandung ini kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih persiapannya udah sejauh mana dari Trisati? Oh, dari saya. Untuk Sipuah Mapa, alhamdulillah untuk persiapan ya, kita udah mulai rancang-rancang, kita udah mulai rapat-rapat baik online maupun offline untuk membuktikan kesungguhan kita nih. Kalau kita tuh mau banget ngadain gebrakan acara ini yang first ya, perdana buat proker di Hiposis ini. Luar biasa. Dari Teh ya. Kalau gerah, kita tuh udah survei tempat ya ke sana. Jadi kita kemarin itu udah pernah nyobain gerah juga. Gerah kemarin itu dihadirinya sama anggota dari pengurus Hiposisnya sendiri di bagian Departemen Sosial dan Lingkungan. Jadi kita itu udah tinjau wilayah ke sana, terus kita juga udah kerjasama gitulah, udah rapat juga. Ya. Siap. Dari Galuh gimana? Galuh webinar ya. Konsepnya itu udah lumayan matang, bisa dibilang lumayan matang karena kita juga udah sering rapat malam, sore, siang itu udah sering rapat mengenai webinar ini. Kayak kita tuh konsep webinar tuh harus kayak gimana, terus konsepnya harus gimana, itu udah lumayan kita kuasai gitu. Tinggal menunggu waktu aja supaya webinar ini matang dan dilaksanain. Nah, planningnya atau persiapannya kan udah sangat luar biasa ya. Pasti udah ada nih bayangan-bayangan untuk kedepannya kan. Kira-kira seperti apa sih manfaat yang akan didapatkan oleh partisipan kalau mereka mengikuti acara ini? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari webinar ya, acara pertama kan. ya, Acara pertama. sebenarnya. Oke, manfaat apa yang akan kita partisipan terima kalau ngikutin webinar? Banyak sih manfaatnya. Pertama, kita bisa mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu bisa dipakai buat kayak kuliah kan, bisa itu sertifikat dipakai. Bener nggak? Enggak sih. Oh, nggak bisa. Ya pokoknya kita bisa. Kenangan aja buat ya, kenangan kenangan aja. Terus aja. ada merchandise juga bagi orang yang beruntung. Yang beruntung aja ya. Beruntung aja. Ya spoiler tuh. Itu merchandise juga kita bisa mendapatkan relasi nih, karena ini pelajar kabupaten kan, bukan kecamatan, tapi ini udah luas banget kabupaten. Itu bisa mendapatkan relasi, teman juga
jodoh juga jika beruntung. Jika beruntung. Jika beruntung, jika enggak ya sabar Gak aja. Ikutin acara selanjutnya. Terus manfaatnya kita bisa mengenal lingkungan nih, khususnya lingkungan Kabupaten Bandung yang sekarang mempunyai tren cukup negatif mungkin. Kita bisa mendapatkan ilmu untuk merubah tren itu menjadi suatu tren positif lah di Kabupaten Bandung. Kita juga bisa merealisasikan materi yang kita dapatkan di webinar ini untuk direalisasikan di sekolah kita masing-masing. Kayak gitu. Kalau dari Sipua Mapa nih, apa nih Tesopi feedback untuk partisipannya? Oke, sebenarnya kalau misalkan bicara tentang sampah ya nggak akan ada habis-habisnya gitu. Soalnya pada tahu ya Indonesia itu adalah negara yang Ya. menyampahi dunia gitu. Karena juga dilihat dari faktornya, Iya. banyak rakyat, banyak pula kebutuhannya gitu. Nah untuk manfaatnya langsung aja ya, dirangkum aja. Yang pertama pastinya kita tuh harus menjadikan sampah itu sebagai teman kita, nggak boleh jadiin musuh atau apapun. Karena ya pun hal yang kecil, tapi jika dibiarkan akan menjadi hal yang luas, besar. Itu juga akan menjadi investasi sebetulnya buat anak cucu kita. Kalau misalkan kita dari sekarang membuang sampah, untuk anak cucu kita nanti yang akan terkena dampaknya. Yang kedua itu pastinya menambah rasa peduli kita terhadap lingkungan dong. Ya, buat lebih hijau, asri dan nggak ada sampah di mana-mana. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia sebetulnya. Gitu aja sih. Teh Kia, apa nih? Buat Gerah lumayan sih, lumayan banyak feedback buat partisipannya. Di antaranya kita tuh bisa tahu gitu cara merawat pohon yang baik, cara nyiram pohon yang baik, cara menyemai benih, cara bisa tahu ini pohon apa, itu pohon apa. Ntar kan diajarin juga sama anak bipasnya gitu. Oke, sebelum penutupan, teman-teman mungkin ada kesan-pesan atau mau menyampaikan sepatah dua patah katanya untuk teman-teman yang di rumah. Boleh dipersilakan dari siapa atau mungkin mau perwakilan? Boleh, boleh. Perwakilan aja. Boleh, ya, dari baru. yang paling ganteng. Iya benar. Oke. Saran apa barusan tuh? Kesan-pesan. Kesan-pesan, Ya. maaf. Kesan-pesan untuk pelajar di Kabupaten Bandung khususnya, ikutin kegiatan ini karena kegiatan ini sangat penting terkhusus Kabupaten Bandung. Jangan lupa terus stay tune di IG Hiposis. Jangan lupa tambahin dong. Berperan aktif juga Ya, gitu berperan ya aktif. buat acara ini. Udah? Cukup? Ajak. Yuk. Ya, sok. Udah. Oke, kita tutup ya. Nah itu tadi sedikit pemaparan tentang program kerja webinar, Gerah, dan Sipua Mapa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Untuk teman-teman terus stay tune di Instagram Hiposis dan jangan lupa ikutin acaranya. Sampai jumpa. Jangan lupa. Untuk seluruh pelajar Kabupaten Bandung, Kita tantang kalian untuk berpartisipasi. Dalam proyek lingkungan Hiposis Kabupaten Bandung. Hiposis Kabupaten Bandung. Hiposis baru, Hiposis jaya, jaya, jaya.